Nama saya Indah Hamidah dari Prodi Manajemen kelas 19 akan presentasikan tugas UAS Matematika Bisnis dan Ekonomi. Nomor 1, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan pangkat 3 dikurangi 30P kuadrat ditambah 2P ditambah 1000. Itulah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Jawabannya adalah diketahui P-nya 875 dikurangi 30P, C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 30Q pangkat 2 plus 200Q plus 1000. Yang pertama dicari fungsi pendapatannya dengan rumus permintaan dikali banyak unit yang diproduksi. R sama dengan P dikali Q, 875 dikurangin 30Q dikali Q, jadi 875Q minus 30Q kuadrat. Fungsi biaya hasilnya Q pangkat 3 Q kuadrat plus 200Q plus 1000. Kita cari dulu fungsi labanya, yaitu pendapatan dikurangi biaya. R min C 875Q dikurangin 30Q kuadrat dikurangin, kita masukin C nya yaitu Q pangkat 3 dikurangin 30Q kuadrat plus 200Q plus 1000. Nah, jadi ini yang sama dicoret aja, jadi hasilnya min Q pangkat 3 ini turun ditambah 675 yaitu 875 dikurangi 300, jadi 675Q dikurangin 1000. Jadi hasilnya min 3Q pangkat 2 ditambah 670. Turunan pertama, rumusnya min 3Q kuadrat plus 675. Min 3Q kuadrat ditambah minus 675. Kita cari Q kuadratnya, min 675 dibagi 3. Jadi Q saja adalah akar dari 225 ini. Jadi Q-nya adalah 15. Turunan yang kedua, Q-nya 15, maka tinggal masukin aja. Q-nya diganti min 6. Q-nya diganti 15. Min 6 dikali 15 yaitu minus 9. Satunya 15, keduanya minus 90. Maka laba maksimumnya min 6 dikali 15 kali bisa. Jadi hasilnya minus 9. Sedangkan laba minimumnya Q-nya itu diganti pakai Q2, jadi minus 90. Minus 90 dikali minus 6 jadi 540 laba minimum. Min 3Q plus 675 Q dikurangin 1000 laba maksimum Q-nya itu 12. Kita masukin ini rumusnya, Q-nya diganti 15 semua, jadi hasilnya adalah 5750. Karena Q-nya 15, maka kita masukin lagi nih persamaannya, P 875 minus 30Q. 875 dikurangin 30 dikali 15, hasilnya 402. Nah, kita masukin lagi tuh ke rumus besarnya, 15. Q-nya 15, Q-nya diganti semuanya jadi angka 15. Hasilnya 620. Revenue-nya 875Q dikurangin 30Q kuadrat. Q-nya tetap masih 15, hasilnya 6.370. Jadi perusahaan harus menjual produk sebesar 425 per unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar Rp5.750, di mana pendapatan perusahaan adalah Rp6.375 dan biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp625. Jika diketahui
28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan 2Q plus 4Q. Itulah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada perusahaan agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Oke, diketahui P-nya itu min 2Q plus 28 dan C-nya adalah Q kuadrat plus 4Q. Kita cari lagi fungsi pendapatannya. Rumusnya pakai fungsi permintaan dikali banyak yang diproduksi. 2Q plus 28 dikali X. Kita sebut ini produksinya sebanyak X. Jadi persamaannya min 2Q kuadrat plus 28Q. Laba yaitu pendapatan dikurangi biaya plus pajak. R min dalam kurung C plus T. Jadi rumusnya bisa berubah jadi R min C min T. T-nya di sini belum ketahuan, jadi kita masukkan min 2Q kuadrat plus 28Q dikurangi Q kuadrat plus 4Q dikurangi T dikali Q. Min 2Q plus 28, ininya turun plus jadi minus Q kuadrat, ini tadinya plus jadi minus min 4Q dikurangi T dikali Q. Jadi persamaannya menjadi min 3Q kuadrat, 3Q itu jadi dari ini minus 1 ditambah minus 1 minus 2 dikurangi 1 jadinya minus 3 pangkat 2 ditambah 24Q dikurangi T dikali Q. Turunan pertama laba, turunan pertama dibagi laba, min 4Q kuadrat plus 24Q dikurangi T dikali Q, min 3Q kuadrat plus 24Q dikurangi T sama dengan 0, min 6 ditambah 24 dikurangi T sama dengan 0, 24 dikurangi T sama dengan 6Q. Kita cari dulu Q-nya. Q-nya itu adalah 24 min T per 6. Jadi Q-nya adalah 24 per 6 dikurangi 1/6 T. Jadi turunan kedua dibagi laba 1 per 6. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q-nya itu 24 per 6 dikurangi 1/6 T, pengusaha akan menolak laba yang maksimal. Oke, dari sudut pandang pemerintah, pajak dibagi T sama dengan T-nya 24 per 6 dikurangi 1/6 T. Usaha akan memperoleh laba maksimal. Memasukkan turunan pertamanya 4 per 6 dikurangi 1/3 T. T per 3 sama dengan 24 per 6. 6T-nya sama dengan 72. T-nya yaitu 12, 72 dibagi 6. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar Rp12 per unit. Selanjutnya Q sama dengan 24 dikurangi 1T. Q sama dengan 24 per 6 dikurangi 1/6 T. Jadi kita masukkan 24 dikurangi 12 dibagi 24 dibagi 6 itu 4, 12 dibagi 6 itu 2. Jadi semua itu 2. Pajak yang perintah atau yang akan dikeluarkan oleh perusahaan adalah T besar sama dengan T kecil dikali Q, 12 dikali 2 yaitu Rp24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan 2 unit barang adalah Rp24. Jika sejumlah uang 20 juta diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun bertambah secara kontinu, berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Tapi uangnya itu 20 juta, bunganya 12% per tahun selama 25 tahun. Nilainya adalah 2,788. Jelaskan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial. Kita masukin rumusnya Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung 0 E 12 per 100 kali T. Dalam awalnya itu 20 juta, K 20 juta dikali E 12 per 100 kali 25.
yaitu 300 per 100. Jadi 20 juta dikali E pangkat 3, 20 juta dikali 217.828 pangkat 3, jadi 400.709.928. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan I sama dengan 60 min 4P. Itulah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasarnya 10. Wikinya itu 60 min 4P, P-nya 10. Penyelesaiannya I sama dengan 60 min 4P atau P sama dengan 15 dikurangin 0,25 Ki. Jadi P-nya itu 60 dikurangin 4P. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 15 dikurangin 25 Ki. Jika Ki-nya 0, maka P adalah, masukkan rumus Q-nya sama dengan 60 min 4P. Di 60 min 4P aja itu 60, sedangkan P saja itu 60 dibagi 4 yaitu 15. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya berapa? Kita isi dulu. Rumus Q-nya itu 60 dikurangi 4 dikali P. P-nya itu 0. Jadi PE-nya tetap 60. 60 dikurangi 0. Sedangkan QE-nya I sama dengan 60 min 4P. 60 dikurangi 4 dikali 10. 60 dikurangi 40 yaitu QE-nya 2. Cara pertama, integral QE dikali F dikali Q dikali D dikurangi QE per PE. Integral 20 sama dengan 15 min 0,25 Q D dikali Q dikurangi 20 kali 10. Jadi 15 Ki dikurangin 0,125 Ki kuadrat 20 per 10 dikurangin 100. Hasilnya adalah 300 min 50 min 200, sisanya 50. Memakai cara kedua bisa P integral PE F dikali P dikali D dikali P. Caranya sama aja karena ketemunya ini sama, tinggal dikaliin masukin rumusnya. Kelima, seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Diketahui P itu 2Q plus 10, P-nya 10. Penyelesaiannya P sama dengan 2Q plus 10, Q-nya 5 min 5P. Nah, di sini kita akan mencari nilai Q. Q itu 5 min 0,5P, jadi Q-nya adalah min 5P ditambah 0,5P. Jika P-nya 0, maka P sama dengan 2Q plus 10. Min 2Q itu adalah 10, sedangkan Q saja adalah 10 dibagi min 2, yaitu min 5. Jika Q-nya yang 0, maka P-nya adalah P sama dengan 2Q plus 10. 2 dikali Q-nya kan 0 ditambah 10 sama dengan 10. PE 30, maka QE adalah I sama dengan min 5 ditambah 0,5P. I-nya min 5 dikali 0,5 atau 3. Ini min 5 ditambah 15, yaitu QE-nya jadi 10. Nah, cara pertama rumusnya QE dikali PE dikurangi integral QE per 0 F dikali Q dikali DQ. Tinggal kita masukkan angkanya 10, 30, 10 per 0, 2Q plus 10 DQ. 300 dikurangin 2 ditambah 10Q. Nah, 300 dikali 10 kuadrat ditambah 10 dikali 10 dikurangin 0 kuadrat ditambah 10. Hasilnya adalah 100. Cara kedua pun sama karena hasilnya sama. Ini rumusnya cuman bedanya ini langsung P. Integral PE per P F kali P kali PD. Integralnya 30 sama 10 dikurangin min 5 plus 0,5P di P-nya ini. Min 5P ditambah 0,25P kuadrat
Integral 30%. Hasilnya sama yaitu 100. Demikian ulasan dari saya. Apabila ada yang kurang dimengerti atau apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.